Halo sahabat bola.com, kembali lagi bersama saya Muhammad Adiaksa dalam Bola Break. Sekarang saya sudah bersama asisten pelatih Persija Jakarta, Coach Ricky Nelson yang akan menganalisis pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang yang berakhir untuk kemenangan Jepang 4-0 pada Jumat 15 November 2024. Coach, apa kabar nih Coach? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Ya, Coach, langsung saja analisis Coach terhadap pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang kemarin Coach yang berkesudahan untuk kemenangan Jepang 4-0. ya secara umum memang eh, sebenarnya individual pemain-pemain kita tidak semuanya kalah dengan pemain Jepang. Saya melihat seperti Verdong itu kualitasnya memang terlihat pemain yang level Eropa yang dia artinya di level itu eh, Verdong menurut saya ya Verdong terus Jay Ises lalu kalau secara keseluruhan memang dua pemain itu yang menurut saya mampu mengimbangi lah. Ya, perbedaan dari kejadian semalam sebenarnya lebih kepada pemain Jepang ini bermain secara tim, lalu mereka bisa memanfaatkan kondisi di mana gol pertamanya itu adalah Kevin Dix keluar. Jadi mereka bisa memanfaatkan sedikit saja kelemahan kita sehingga akhirnya itu bisa menjadi keunggulan mereka. Nah, mungkin kekurangan kita tadi malam adalah sebenarnya kalau misalnya Ragnar udah bisa bikin gol di awal-awal itu dengan situasi satu lawan satu, ya mungkin akan berbeda situasinya. Tetapi memang yang membedakan Jepang adalah bagaimana eksekusi individual mereka dari gol pertama, gol kedua, gol ketiga, ya benar-benar matang lah ya, benar-benar matang, eksekusinya matang. Sehingga itu membuat secara tim kita turun karena memang secara keseluruhan posisi dari kualitas pemain-pemain Jepang merata, sedangkan kita tidak terlalu merata. Coach, Itu yang kalau bedanya secara di situ sih. secara hasil kekalahan 0-4 Begitu ini terbilang kira-kira. mengejutkan karena memang eh, beberapa hari sebelumnya memang kita sempat yakin ya kita bisa mengimbangi lah minimal gitu. Ya meskipun kalah juga tidak telak-telak banget. Tapi kalau secara hasil coach saya melihat bagaimana coach? Ya kalau secara hasil sih menurut saya ya memang kalau kalah di kandang empat sih banyak ya. Harusnya sih dua lah, dua atau satu lah minimal gitu. Karena memang empat banyak karena eh boleh dibilang semua pemain fokus ke defending, sedangkan pemain Jepang tahu bahwa kita akan fokus defending sehingga mereka benar-benar memanfaatkan dan dia tahu bahwa kalau dia main cepat-cepat, tidak sabar maka nanti akan jadi masalah buat dia. Tetapi kalau dia main sabar, pelan, ya temponya sebenarnya pelan, ya dia pelan, atur bolanya, sirkulasi bolanya. Nah, tapi di saat momen yang tepat dia bisa melakukan eksekusinya dengan baik. Nah itu sih sebenarnya ya gol ke berapa ya ketiga dan keempat sebenarnya ya mau di gimana kan memang itu benar-benar individual mereka banget yang benar-benar karena setelah 2-0 masuk babak kedua setidaknya kita mau mencoba untuk mengimbangi kembali tapi begitu kita open maka yang terjadilah mereka lebih leluasa sehingga datangnya gol ketiga dan keempat ya gol ketiga dan keempat lewat dua shoot on goal ya sulit ya karena memang defendernya sudah terbuka sehingga Jepang bisa melakukan shoot dari luar dan itu yang mungkin mereka lakukan perubahan-perubahan itu mereka lakukan karena di babak pertama mereka coba masuk dengan kombinasi nggak bisa tetapi babak kedua mereka datang dengan shoot ya datang dengan shoot on goal dan dua golnya benar di shoot dan ya sulit sekali untuk diantisipasi kondisi seperti itu ya. Coach Ricky dari permainan Jepang semalam menurut coach apa sih kira-kira pemain yang bisa pemain ambil yang bisa pemain contoh dari entah itu dari individual Jepang, dari kolektivitas Jepang atau dari permainan Jepang coach? Pertama, sebenarnya secara secara individual tidak ada pemain Jepang yang istimewa banget. Ya, kalau dilihat Jepang bermain bermain sangat-sangat tim, organisasi tim. Jadi baik dalam menyerang maupun bertahan, mereka bermain sangat tim. Secara individual sebenarnya mereka tidak terlalu istimewa ya. Maksudnya di tim Jepang ini nggak ada pemain seperti Messi. Di Jepang ini tidak ada pemain seperti Mbappe yang punya individual skill. Nggak ada. Semua sama aja. Yang membedakan mereka adalah mereka punya eksekusi yang baik, ya, dan juga mereka tahu di mana harus bergerak, di mana harus ada timingnya tepat, dan secara tim mereka itu nggak mau buru-buru, nggak mau buru-buru, nggak mau buru-buru untuk menyerang kita.
Mereka sabar, mereka sirkulasi bola dengan baik. Semua pemain sabar, bahkan Endo turun ke bawah, pancing lawan. Begitu Endo turun ke bawah, ada yang menggantikan posisi Endo. Artinya ada rotasi, ada mobility. Semua mereka bermain, menurut saya bermain secara prinsip-prinsip aja. Ada mobility, ada rotasi, ada menjaga lebar lapangan karena Minamino sebelah kiri jaga lebar lapangan, Doan sebelah kanan jaga lebar lapangan, sehingga defense kita harus ke straight. Jadi menurut saya permainan mereka sangat-sangat prinsipal, tetapi eksekusinya yang membedakan. Eksekusinya tuh apa ya, benar-benar kapan dia passing cepat, kapan dia passing lambat, dan itu dia tahu bahwa ketika di area kecil dia harus passing keras, jika area lawan tidak terlalu pressing dia oke boleh passing pelan dan segala macam. Jadi menurut saya secara prinsip memang harus kita pelajari sejak dini karena itu yang membuat perbedaan kita. Apalagi kalau kita bicara dengan lokal kita, itu harus kita lakukan, melakukan hal-hal secara prinsip dilakukan dengan baik, dengan eksekusi yang baik, maka itu kita akan berkembang. Hmm. Kayak seperti itu. Coach, semalam ada dua dari tiga pemain Persija yang mendapatkan kesempatan bermain. Coach, ada Rizky Ridho seperti biasa sebagai starter, kemudian ada Witan Sulaiman yang masuk babak kedua. Bagaimana Coach menilai permainan kedua pemain Persija itu, Coach? Ya, Rido, khususnya Rido ya, karena Rido yang bermain cukup lama. Rido menurut saya performanya luar biasa, ya. Em, Dia mampu mengimbangi kualitas para pemain-pemain dari Eropa. Ya, memang sejauh tadi malam bahkan saya pikir Rido tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer ya. Semua oke gitu. Hanya memang ya inilah sepak bola bermain secara tim. Bahwa kalaupun Rido bagus sendiri tidak mungkin juga karena ini pemain bola 11 orang, butuh juga pemain-pemain yang mesti main bagus. Tapi Rido main bagus tadi malam. Berapa kali dia 1v1 dan dia tidak hilang bola. Di beberapa kali dia mampu tackle yang baik, bersih tackle-nya. Sehingga cukup oke Rido main. Tapi jujur aja, ya secara individual kan tidak hanya Rido yang dilihat. Witan masuk cukup buat perubahan, tetapi masih elementer. Beberapa kali Witan salah passing. Eh, Berapa kali juga dia transisinya dia lambat, kalah dalam duel. Nah, ini yang memang harus jadi perhatian, harus yang diperbaiki ke depan lagi, khususnya lawan Arab Saudi. Karena sebenarnya dengan Witan masuk itu sebenarnya bisa nekan itu, tapi karena fisiknya mungkin bagaimana, duel dia kalah, salah passing, dan itu membuat eksekusi itu yang membuat ya akhirnya satu dua kali dia berhasil, dan berikutnya udah banyak nggak banyak nggak dapat bola lagi. Hmm. Hmm. Begitu kira-kira Coach, ya. setiap kali timnas bertanding kita tahu bahwa timnas itu selalu digemar-gemborkan ke Coach, bisa menang, bisa seri gitu. Tapi kenyataannya itu adalah kita masih belum bisa menang dan bahkan kita ada di dasar klasemen gitu, Coach. Menurut Coach, dengan hasil yang seperti ini, apakah ekspektasi kita tuh harus diturunkan, Coach, agar nantinya bila kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tidak terlalu kecewa melihat pencapaian timnas. Ya pertama benar ekspektasi itu sekalipun kita ngumpulin pemain semuanya Messi mas. Kalau semua Messi kita kumpulin kumpulin di sini belum tentu juga menang. Karena sekali lagi sepak bola itu bicara bermain tim itu nomor satu. Jadi individual semuanya bagus-bagus juga belum tentu menang kalau nggak bisa main tim. Ya, kayak gitu kira-kira. Yang kedua kita juga harus tahu bahwa pemain-pemain yang kita ambil dari Eropa itu bukan dari klub-klub besar. Ya, sebutlah klub besar di Belanda siapa yang kita ambil. Yang paling besar mungkin sekarang Kevin Dix karena dia bermain di Copenhagen. Dan FC Oke, ya, tapi Kevin Dix bermain di Denmark, ya kan? Denmark, dan ketika bermain di Denmark, klub itu bermain Liga Champions, dia dia level apa di Liga Champions? Jadi kita harus tahu juga bahwa pemain-pemain kita ambil ini juga bukan nomor satu di Eropa. Nah, itu harus kita tahu. Sehingga kita jangan terlalu tinggi sekali ekspektasi kita. Ya, sejauh ini kita bisa fight sama Jepang, Arab, Australia itu udah bagus. Bahkan menurut saya masuk round 3 ini pun udah luar biasa ya sebenarnya. Kita hari kemarin kita disuguhkan nonton ya. Ya kan nggak pernah terjadi nonton pemain-pemain top kelas Eropa ada di GBK itu luar biasa. Jadi menurut saya ya sabar aja bahwa semua ini masih proses. Kita jangan terlalu bebankan mereka harus menang di setiap laga, dan Sintayong pun menurut saya juga pasti punya kondisi di mana dia serba salah. Kalau dia open, istilahnya taktikalnya open, bisa nyerang dengan Jepang, mungkin kita bisa kalah lebih dari 4. Gitu loh. Kita bisa kalah dari 4. Tapi kalau misalnya kita apa namanya bertahan seperti semalam, ya kalah juga gitu. Jadi
pilihan-pilihan sulit sebagai seorang pelatih itu cukup sulit karena jujur aja tadi malam menurut saya kita kalah di gelandang karena ya Tom Haye tidak terlalu kuat untuk mengimbangi Nathan, ya Nathan sendirian kerja, Tom Haye hanya bisa attacking ya tapi bertahan dia sangat masalah. Banyak sekali pemain Jepang dapat situasi bisa bermain di antar lini kita, di depan Rido, di depan Jay Ises, di depan Hafner. Dan ketika babak kedua Sintayong memasukin Jordi Amat sebagai gelandang pun menurut saya itu tidak menyelamatkan kita karena Jordi Amat adalah stopper dipaksa main gelandang dan akhirnya ya dia nggak maksimal gitu. Ya kita mencoba tapi memang perlu lagi kalau mau lebih bagus lagi memang harus mencari pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi. Yang levelnya benar-benar harus sama dengan Jepang, harus sama dengan ya memang harus cari pemain yang bermain di top kelas Eropa gitu. Tapi itu sulit karena kalau pemain bermain top kelas Eropa pasti dia memilih negara yang lebih besar, pasti gitu kira-kira sepak bolanya. Jadi menurut saya kita berada di 10 besar Asia cukup lah. Ya jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, ya sabar dulu aja karena ini semua proses. Ya kita juga tadi malam lihat Rafael juga belum maksimal banget. Ya Ragnar misalnya kalau misalnya Ragnar itu bermain di Paris Saint-Germain atau bermain di klub besar, masa tadi malam dia nggak bisa finishing dengan baik. Nah, kenapa dia nggak bisa? Mungkin bukan karena Ragnar yang nggak bagus, mungkin karena kipernya lebih bagus dari Ragnar. Kita tahu kipernya bermain di Parma kan. Ya, kipernya Jepang bermain di Parma. Artinya levelnya lebih tinggi pada Ragnar. Sehingga dia tahu gimana menutupi situasi satu lawan satu. Jadi kita harus paham juga bahwa kualitas main kita seperti apa dan Jepang seperti apa. Itu yang harus kita, ya baru kita taruh ekspektasi kita. Baik, Begitu Coach kira-kira. Ricky, semalam saya di konferensi pers sempat bertanya ke Coach Sintayong bahwa dia mengaku sedang dalam tekanan dengan hasil yang sekarang. Coach, pengalamanku sebagai pelatih, biasanya cara menghadapi tekanan tuh bagaimana sih Coach? Atau cara mengatasinya Coach? Di situasi yang genting seperti saat ini Coach. Ya, pertama memang saya pikir Sintayong harusnya lebih realistis kepada PSSI. Memang apa yang diminta dia semua dikasih oleh PSSI gitu ya. Ya, jadi kalau tekanan itu biasalah ya. Ketika pelatih dalam timnya kalah, tidak sampai target, ya wajar. Itu wajar dalam tekanan. Saya pikir Sintayong akan enjoy aja karena semua itu merupakan bagian dari kerjaan dia. Kan kita nggak bisa juga sebagai pelatih kita mau terima yang happy happy aja, yang menang menang aja. Yang kalah pun kita harus terima dan ya saya pikir kalau menghadapi itu ya Sintayong harus kerja keras. Bagaimana caranya supaya lawan Arab Saudi kita bisa dapat poin kan gitu poinnya. Baik itu yang penting tidak kalah lagi lawan Arab Saudi karena target dari PSSI kan kalau nggak salah 9 poin 9 ya. poin. 9 poin dan masih ada waktu lagi untuk kita bisa kejar 9 poin itu. Minimal kita bisa menang lawan Bahrain dan Bahrain. Cina dan juga minimal kita bisa mengalahkan Arab Saudi pada nanti tanggal 19. Mudah-mudahan. Jadi masih ada waktu dan saya pikir Sintayong sebenarnya poinnya adalah bagaimana Sintayong eh, ya mencoba untuk bagaimana kita menyerang karena problem di kita ini kalau udah ketinggalan duluan udah susah nyerangnya gitu. Kita hanya bertahan, bertahan dan lakukan counter attack. Padahal ya seperti semalam kalau semalam kita ketinggalan duluan itu kan harus ada eh, plan juga untuk bagaimana nyerangnya. Nah, plan nyerang ini yang kayaknya masih belum selesai dari dari ya dari Sintayong pertama kali datang ke Indonesia. Attacking kita masih jadi masalah. Sintayong selalu pendekatannya defend dulu, baru counter attack, tapi menyerang kita jadi masalah. Jadi itu yang harus jadi PR untuk supaya kita bisa atau Sintayong bisa keluar dari tekanan-tekanan yang ada. Coach, soal pemilihan pemain Coach dari kacamata Coach eh, sebagai pelatih, banyak ada beberapa keputusan Sintayong itu yang dipertanyakan Coach oleh publik. Misalnya tidak memasukkan Elian Reinders dalam dua pertandingan terakhir timnas, kemudian selalu memainkan Pratama Arhan ketika ketinggalan, berharap dengan ada throwing-throwingnya begitu Coach. Coach melihat memang faktor apa aja sih Coach yang dipertimbangkan oleh seorang pelatih ketika memilih seorang pemain, apalagi ketika pemain itu ditunjuk sebagai super sub atau masuk di babak kedua, Coach. Ya kalau apa-apa saja yang diperhatikan dalam memilih pemain pasti adalah saya lihat Sintayong lebih kepada percaya bahwa pemain-pemain yang selama ini dia masukin sebelum game-game sebelumnya itu membuat sesuatu ya itu yang dipercayai. Misalnya Arhan dia masuk dengan long throw-nya itu buat sesuatu dan bahkan bisa buat jadi gol di sebelum-sebelumnya. Demikian juga Witan, Witan masuk dia berharap Witan dengan penetrasinya itu bisa membuat sesuatu.
bisa lebih attacking. Ya, itu yang dipercaya karena itu sudah terjadi di game-game sebelumnya. Hanya memang kita juga harus berpikir bahwa lawan pasti sudah tahu. Nah, seperti long throw-nya Arhan. Ya, Jepang udah tahu itu pasti. Dan semua tim sudah tahu bahwa itu adalah selalu Indonesia menggunakan cara seperti itu. Nah, menurut saya ya ini harus boleh dikatakan ya harus ada modifikasi yang lain, harus ada cara yang lain supaya ya nggak gitu-gitu terus gitu maksudnya. Karena kalau nggak nanti lawan sudah tahu sangat mudah untuk diantisipasi, sangat mudah. Ya, bahwa Arhan punya lemparan bagus, iya, tapi goalkeeper lawan pada tinggi-tinggi semua, jadi nggak semudah itu gitu. Kalau lawannya Vietnam, lawannya Filipina, lawannya mungkin ASEAN misalnya, ya itu bisa jadi sesuatu. Tapi lawan tim top Asia, ya masih sangat sulit ya, masih sangat sulit. Jadi ya pastilah wajar orang pengen tahu Eliano tuh mainnya seperti apa sih gitu. Sehingga orang penasaran, kenapa sih nggak turunkan dia aja gitu? Kenapa turunin pemain-pemain yang dari liga kita gitu kan? Ya, ini merupakan karena juga buat Sintayong, dia juga harus berani mencoba pemain tersebut. Apalagi sudah dinaturalisasi malah nggak dimainkan. Nah, itu kan seperti ada rasa, ya ngapain kayak kita kalau di klub ngapain nih pemain asing kita beli tapi kita nggak pakai kayak gitu. Nah, gitu kira-kira. Coach, terakhir nih lawan Arab Saudi pendekatan apa yang harus dilakukan timnas coach? Seenggaknya mau nggak mau kita harus menang nih coach demi menjaga peluang untuk lolos atau peringkat keempat sih. Kalau kalau saya lawan lebih percaya diri ya, percaya diri. Dalam pengertian apa itu? Ya tim kuat ya, Alfa tim kuat. Tapi ya mereka tidak serapi Jepang ya, tidak serapi Jepang. Mereka tidak eksekusi mereka juga. Ya mereka mengandalkan pemain-pemain yang punya punya kecepatan, punya individual. Yang at least menurut saya itu sebenarnya masih bisa kita redam. Ya perbedaan Jepang sama Arab Saudi lah masalah eksekusi gitu, eksekusi secara tim. Nah, Arab Saudi masih punya banyak kelemahan dan dengan cara bermain kita, yang penting menurut saya ya pemilihan pemainnya lebih lebih berani lagi dan ya mungkin di gelandang harus ada Ivan Jenner juga karena kalau Tom Haye memang agak sulit sekali menghadapi tim-tim yang levelnya di atas dia gitu. Karena dia lambat saat transisi, saat bertahan dia tidak terlalu ikut. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi mungkin berani lebih agresif karena kita main di home, karena kita mau menang, dan juga antisipasi dari arah sudut lah bola-bola crossingnya dia. Tapi saya pikir bola-bola crossing nggak akan jadi masalah buat kita lagi karena kita punya stopper yang tinggi-tinggi. Jadi menurut saya ya fight aja dan kita punya peluang kok untuk lawan Arab Saudi. Saya kira lebih punya peluang daripada lawan Jepang. Gitu kira-kira. Baik, aku Rizky Nelwan, terima kasih banyak atas bincang-bincangan dalam Ya. bola.com. Ya. Semoga sukses dan sehat selalu, Coach. Sampai jumpa lagi di lain Oke, kesempatan. Selamat siang, Coach makasih. Ricky. Makasih Makasih banyak. Adi. Ya, Coach.